Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Jarhi Wahyu Fernanda selaku pengampu mata kuliah metodologi penelitian kuantitatif. Saya Ahmad Muktafin Kalamilah akan mempresentasikan hasil proposal saya yang berjudul Pengaruh Penggunaan Metode Sorogan Kitab Kuning dalam Mengoptimalkan Hasil Belajar Santri Madrasah Islamiyah Al-Badriyah di Pondok Pesantren Al-Islah Bandar Kidul Mojoroto, Kota Kediri. Kemudian bab pertama yaitu pendahuluan yang berisi latar belakang. Pondok pesantren menjadi salah satu pusat pendidikan yang mengembangkan ilmu agama Islam. Sebagai lembaga pendidikan, pondok pesantren telah menampilkan yang khas, yaitu sistem sorogan. Dengan sistem pembelajaran tersebut, pondok pesantren senantiasa mengedepankan penguasaan kitab termasuk prinsip utama sistem pembelajaran. Dengan metode sorogan kitab kuning menjadi langkah tepat untuk menyeimbangkan kualitas hasil belajar santri dalam perkembangan kajian Islami dan mewujudkan cita-cita para kiai agar pesantren tetap menjadi rujukan cendekiawan Islam pada masa ke masa. Kemudian rumusan masalah. Di sini ada dua rumusan masalah. Yang pertama yaitu, adakah pengaruh penggunaan metode sorogan kitab kuning dalam mengoptimalkan hasil belajar santri Madrasah Islamiyah Al-Badriyah di Pondok Pesantren Al-Islah? Yang kedua, bagaimana pengaruh penggunaan metode sorogan kitab kuning dalam mengoptimalkan hasil belajar santri Madrasah Islamiyah Al-Badriyah di Pondok Pesantren Al-Islah? Kemudian tujuan penelitian. Penelitian ini memiliki tujuan, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umumnya yaitu untuk mengetahui adakah pengaruh penggunaan metode sorogan kitab kuning dalam mengoptimalkan hasil belajar santri Madrasah Islamiyah Al-Badriyah di Pondok Pesantren Al-Islah. Tujuan khususnya adalah untuk mengetahui pengaruh penggunaan metode sorogan kitab kuning dalam mengoptimalkan hasil belajar santri Madrasah Islamiyah Al-Badriyah di Pondok Pesantren Al-Islah. Kemudian manfaat penelitian. Di sini ada dua manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat teoritis. Manfaat teoritis yang diharapkan dari penelitian ini adalah memberikan solusi mengenai hasil belajar santri madrasah agar nantinya meningkatkan hasil belajar dengan menggunakan metode sorogan di Madrasah Islamiyah Al-Badriyah. Kedua, manfaat praktis. Manfaat praktis yang dihadapkan dalam penelitian terdiri dari manfaat untuk siswa, pendidik, orang tua, dan masyarakat. Kemudian kajian teori. Yang pertama, metode sorogan. Pembelajaran di pondok pesantren dengan metode sorogan dilakukan dengan santri melakukan setoran hafalan ataupun membaca dan menguraikan isi kitab di hadapan kiai ataupun ustadz dan ustadzah. Pada metode pembelajaran sorogan ini, santri diwajibkan menguasai cara membaca, menghafal, atau menerjemah secara tepat. Kemudian, boleh menerima tambahan pembelajaran apabila telah berulang-ulang mendalami pembelajaran sebelumnya. Pada proses metode ini dibutuhkan kesabaran, kerajinan, ketaatan, dan disiplin dari masing-masing santri. Yang kedua yaitu hasil belajar. Hasil belajar adalah didefinisikan sebagai terjadinya suatu perubahan ditinjau dari tiga aspek, yakni aspek kognitif atau penguasaan intelektual, aspek afektif berhubungan dengan sikap dan nilai, dan aspek psikomotorik atau kemampuan keterampilan bertindak atau berperilaku. Ketika aspek tersebut tidak berdiri sendiri, tapi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, bahkan membentuk hubungan yang hierarki. Hasil belajar dengan dijelaskan dengan memahami dua kata yang membentuknya, yaitu hasil dan belajar. Kerangka berpikir.
berdasarkan landasan teori dan telaah pustaka, maka dapat diajukan kerangka berpikir sebagai berikut. Yang pertama, jika metode sorogan kitab kuning terbentuk hasil belajar santri Madrasah Islamiyah Al-Badriyah di Pondok Pesantren Al-Islah. Yang kedua, jika metode sorogan kitab kuning dilanggar, hasil belajar santri Madrasah Islamiyah Al-Badriyah di Pondok Pesantren Al-Islah. Kemudian, hipotesis penelitian. Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. HA. Ada hubungan yang signifikan antara metode sorogan kitab kuning terhadap hasil belajar santri Madrasah Islamiyah Al-Badriyah di Pondok Pesantren Al-Islah. HO, yang berarti tidak ada hubungan yang signifikan antara metode sorogan kitab kuning terhadap hasil belajar santri Madrasah Islamiyah Al-Badriyah di Pondok Pesantren Al-Islah. Dilanjut, bab yang kedua yaitu metodologi penelitian. Rancangan penelitian. Ditinjau dari permasalahan yang ada, peneliti menggunakan pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif adalah suatu penelitian yang hasilnya disajikan dalam bentuk deskripsi dengan menggunakan angka-angka. Pendekatan ini dipilih karena penelitian kuantitatif merupakan salah satu jenis kegiatan penelitian yang spesifikasinya adalah sistematis, terencana, dan terstruktur sejak awal, mulai dari pembuatan desain penelitian, baik itu tentang tujuan penelitian, subjek penelitian, objek penelitian, sampel data, sumber data, maupun metodologinya. Variabel penelitian dan definisi operasional. Yang pertama, menjelaskan tentang variabel. Variabel adalah konstruk atau sifat yang akan dipelajari, sehingga merupakan representasi konkret dan konsep abstrak. Variabel juga adalah segala sesuatu yang dibentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya. Untuk menentukan variabel yang baik ditentukan oleh landasan teoritis, ditegaskan oleh hipotesis dan tergantung dari rumit dan sederhana rancangan penelitian. Variabel dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu A. Independent variable ataupun disebut variabel bebas yang ditulis dengan X. Variabel bebas ataupun independent variable adalah variabel yang menjadi penyebab atau memiliki kemungkinan teoritis berdampak pada variabel lain. Variabel bebas umumnya dilambangkan dengan huruf X. Dalam penelitian ini, variabel bebas ada satu, yaitu metode sorogan kitab kuning. Kemudian B. Dependent variable atau disebut variabel terikat yang ditulis Y. Variabel dependent merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas, sehingga variabel ini merupakan variabel terikat yang besarannya tergantung dari besaran variabel independen. Ini akan memberi peluang terhadap perubahan variabel dependent atau terikat sebesar konvensian besaran perubahan dalam variabel independen. Variabel terikat umumnya dilambangkan dengan huruf Y. Dalam penelitian ini, variabel terikatnya adalah hasil belajar santri madrasah. Kemudian ada definisi operasional. Di sini ada dua. Yang pertama, metode sorogan kitab kuning. Definisi operasionalnya, metode sorogan dilakukan dengan santri melakukan setoran hafalan ataupun membaca dengan menguraikan isi kitab di hadapan kiai ataupun ustadz dan ustadzah. Alat ukur, yang pertama lembar kuesioner, yang kedua lembar observasi. Hasil ukur, kurang dari 20% sangat rendah, 30% sampai 50% termasuk rendah, 50% sampai 7% sedang, 70% sampai 90% baik, lebih dari 90% sangat baik. Skala ordinal. Yang kedua, hasil belajar. Hasil belajar adalah sebagai terjadinya perubahan tingkah laku pada diri seseorang yang dapat diamati dan diukur bentuk pengetahuan, sikap, dan keterampilannya. Alat ukurnya lembar penilaian. Hasil ukur kurang 20% sangat rendah, 30% sampai 50% rendah, 50% sampai 70% sedang, 70% sampai 90% baik, lebih dari 90% sangat baik. Skala nominal.
Populasi dan sampel. Yang pertama, populasi. Populasi adalah suatu kesatuan individu atau subjek pada wilayah dan waktu dengan kualitas tertentu yang akan diamati atau diteliti. Peneliti dalam hal ini mengambil populasi santri Madrasah Al-Islamiyah Al-Badriyah di Pondok Pesantren Al-Islah yang berjumlah 200 santri. Yang kedua, sampel. Sampel adalah bagian dari sejumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi yang digunakan untuk penelitian. Sampel juga diambil dari populasi yang benar-benar mewakili dan valid, yaitu mengukur sesuatu yang seharusnya diukur. Hal ini dilakukan untuk mempermudah dalam mengolah data dan untuk pengujian yang lebih baik. Sampel yang diambil berdasarkan teknik probability sampling, simple random sampling, di mana peneliti memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota populasi atau santri untuk dipilih menjadi sampel. Kemudian teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data adalah teknik atau cara yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data. Terkait dengan masalah yang diteliti, peneliti menggunakan metode angket, kuesioner, wawancara, dan observasi. Yang pertama yaitu kuesioner. Kuesioner atau angket merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan memberi seperangkat pertanyaan atau pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Yang kedua, observasi. Observasi merupakan alat pengumpul data yang banyak digunakan untuk mengukur tingkah laku individu atau proses terjadinya suatu kegiatan yang dapat diamati, baik dalam situasi sebenarnya maupun situasi buatan. C. Wawancara. Wawancara dapat dilakukan dengan individu tertentu untuk mendapatkan data atau informasi tentang masalah yang berhubungan dengan satu subjek tertentu atau orang lain. Instrumen penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan instrumen lembar kuesioner dan lembar observasi untuk mengumpulkan data di lapangan, di mana sebagai acuan indikator kedisiplinan belajar santri, isi angket akan terkait penerapan metode slogan kitab kuning. Kemudian untuk observasi akan dilakukan wawancara dengan para ustadz dan serta pengurus, serta pengamatan langsung terkait rangkaian aktivitas yang dilakukan santri baik di pondok maupun saat di madrasah. Kemudian analisis data. Yang pertama, uji validitas. Uji validitas digunakan untuk melakukan penelitian agar mendapatkan hasil yang valid. Instrumen yang valid yaitu alat ukur yang digunakan itu valid. Berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur sesuatu yang seharusnya diukur. Yang kedua, uji reliabilitas berkenan dengan derajat konsistensi dan stabilitas data atau temuan. Suatu data dinyatakan reliable apabila dua atau lebih peneliti dalam objek yang sama menghasilkan data yang sama. Maka dari itu, setelah pengujian validitas ada baiknya dilakukan lagi pengujian reliabilitas, karena data yang konsisten atau reliable hasilnya akan cenderung valid. Yang terakhir yaitu jadwal penelitian. Di sini kegiatan penelitian dan waktu pelaksanaan. Yang pertama, pengajuan judul dilakukan pada tanggal 20 September 2022. Kemudian penyusunan proposal disusun 30 September 2022. Penyebaran kuesioner dilakukan pada tanggal 25 November 2022. Analisis dan pengelolaan data 2 Desember 2022. Terima kasih atas partisipasinya. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.